aku merasa kecewa pada orang tuaku karena mereka tidak membuka pikiran mereka untuk mencoba memahami cinta kami. Buku Cerita. Halo, kita ketemu lagi di Buku Cerita bareng Awang Ajiwasita. Wow, akhirnya setelah sekian lama, sekian banyak cerita demi cerita, kita kembali lagi dengan cerita-cerita yang baru. Jadi selalu excited saya nih. Saya selalu penasaran gitu, hari ini akan baca cerita seperti apa ya. Karena sebelumnya memang enggak dibaca, maksudnya bacanya pas langsung on the spot gitu. Ini menarik loh, karena kita tidak hanya membacakan cerita cinta aja, kita tidak hanya membacakan cerita-cerita yang kaitannya dengan hubungan cowok sama cewek, suami istri gitu-gitu. Pokoknya bebas apapun itu. Silahkan dikirim, silahkan di-sharekan karena selalu ada value di setiap cerita, ya nggak sih? Nah, hari ini kita akan buka buku cerita dengan satu buah cerita dari Reza. Hai Reza, terima kasih sudah berbagi di Buku Cerita. Oke, langsung saja Awang bakal baca ya. Jadi begini, aku mau cerita tentang hal yang sedang kualami sekarang. Jadi beberapa waktu lalu, aku ditinggal pergi oleh kekasihku. Dan itu semua karena masalah keluarga. Ditinggal pergi sama kekasih karena masalah keluarga. Oke. Ini sepertinya akan mulai masuk detail nih. Jadi kita sudah menjalin hubungan yang begitu erat dan aku benar-benar mencintainya. Tapi saat aku memutuskan untuk memperkenalkannya kepada orang tuaku, semuanya jadi kacau. Orang tuaku, terutama ibuku, langsung menentang hubungan kami. Mereka tidak merasa dia adalah pasangan yang tepat bagiku. Dan akhirnya tidak memberikan persetujuan. Aku mencoba berbicara dengan mereka, menjelaskan betapa aku sangat mencintai kekasihku, dan bahwa kita bisa menyelesaikan segala masalah bersama. Namun, mereka tetap teguh pada pendiriannya. Oke, tunggu. Sampai di sini dulu, sepertinya ini juga banyak dialami ya. Kita sudah sebegitu mantapnya sama pasangan kita, sama pacar kita, sama gebetan kita. Taunya ada yang nggak setuju. Orang-orang terdekat kita, maksudnya kayak kakak, adik mungkin, sahabat mungkin, atau siapapun gitu, termasuk orang tua, tiba-tiba, wah, nggak setuju. Wow. Akhirnya, kekasihku pun merasa terjepit dan merasa sulit untuk melawan kedua orang tuaku. Dia merasa takut bahwa jika kami melanjutkan hubungan ini, itu akan merusak hubungannya dengan keluargaku. Ya, aku mengerti tentang kekhawatirannya, tapi aku juga merasa hancur dengan keputusan yang dia ambil. Rasanya seperti secepat kilat. Segala mimpi dan rencana masa depan kami hancur seketika. Aku merasa marah. Aku merasa kecewa pada orang tuaku karena mereka tidak membuka pikiran mereka untuk mencoba memahami cinta kami. Tapi pada saat yang sama juga, aku juga merasa sedih karena kehilangan orang yang sangat aku cintai. Ya, aku meluangkan waktu untuk sendiri, mencoba mencerna semuanya. Aku tahu bahwa aku tidak akan bisa memaksakan kehendak orang tuaku. Ya, tapi itu tidak membuat rasa sakitku hilang begitu saja. Aku merasa seolah-olah ada lubang besar dalam hatiku yang tidak bisa terisi. Ya, aku merindukan kebersamaan kami, senyumnya, segala hal yang kami lakukan bersama. Aku tahu bahwa aku harus melanjutkan hidupku, tapi sulit untuk melupakan kenangan-kenangan yang kami bagi bersama.
Well, teman-teman dan keluarga dekatku telah menjadi sokongan besar bagiku selama masa sulit ini. Mereka masih tetap mendengarkan curhatanku dan memberi nasihat yang berharga. Aku juga mencari penghiburan dalam hobi dan kegiatan yang aku sukai. Aku nulis jurnal, bermain musik, olahraga, pokoknya apapun untuk membantu mengalihkan perasaanku. Waktu terus berjalan, dan aku perlahan-lahan mulai menyadari bahwa hidupku harus terus berjalan. Aku tidak bisa terpuruk dalam kesedihan ini. Aku mulai merenungkan tentang apa yang aku inginkan dalam hidupku dan apa yang membuatku bahagia. Aku belajar bahwa aku harus mencintai dan menghargai diriku sendiri terlebih dahulu sebelum mencari cinta dari orang lain. Wow. Saya ulangi ya. Aku mulai merenungkan tentang apa yang aku inginkan dalam hidupku dan apa yang membuatku bahagia. Dan aku belajar bahwa aku harus mencintai dan menghargai diriku sendiri terlebih dahulu sebelum mencari cinta dari orang lain. That's the point. That's the point. Wow. Meskipun rasa sakit masih ada, aku juga merasa bahwa ada harapan di masa depan. Aku percaya bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan, dan mungkin ada seseorang di luar sana yang akan menjadi pasangan yang tepat bagiku. Jadi, aku memutuskan untuk memperkuat hubunganku dengan keluarga dan teman-teman, karena mereka adalah orang-orang yang selalu ada untukku. Aku juga mencoba untuk membuka pikiranku terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dan mencari kesempatan baru dalam hidupku. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana dan bahwa kita harus fleksibel dalam menghadapinya. Seseorang yang kita cintai mungkin tidak selalu bisa bersama dengan kita, dan itu adalah kenyataan yang sulit untuk diterima. Namun, aku tetap berpegang pada keyakinan bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja pada akhirnya. Dan aku harus terus maju. Aku mengambil waktu untuk menyembuhkan diri sendiri dan mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil sehari-hari. Meskipun ada rasa sedih dan kerinduan yang mendalam, aku juga berterima kasih atas pengalaman cinta yang pernah kami miliki. Itu adalah bagian penting dari hidupku yang akan selalu aku ingat. Aku berharap dia bahagia, meskipun kami tidak bisa bersama. Aku percaya bahwa ada orang yang lebih baik di masa depan yang akan datang melengkapi hidupku. Dan saat aku menulis cerita ini, aku merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Aku tahu bahwa aku bisa melewati rasa sakit ini dan menemukan cinta yang sejati. Kehidupan terus berjalan, dan aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku percaya bahwa di balik kesedihan ini, ada cahaya yang akan menerangi jalan hidupku. Aku janji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan pengalaman ini menghancurkan semangatku. Aku akan terus mencari kebahagiaan dan membangun kehidupan yang indah meski tanpa dia. Oh, wow, ini udah sepaket nih, udah sepaket dengan solusinya. Reza nih mantap loh, nih. I know it's hard, ini nggak gampang untuk melewati itu. Maksudnya, ya posisi kita tuh punya pacar, kita pengen memperjuangkan, tapi orang tua bilang no, nggak. Dan akhirnya berpisah dong, tapi masih punya semangat gitu, masih punya harapan gitu. Itu yang penting ya, masih punya harapan, masih punya impian gitu. Itu yang membuatnya terus hidup. Terima kasih Reza, ini pasti banyak yang merasakan value demi value dari cerita ini ya.
Karena langsung disimpulkan sendiri sama Reza bahwa kehidupan tetap harus berjalan. Ya udah, yang kemarin sakit sih, tapi ya udah, yang di depan sana akan jauh lebih enak, jauh lebih asik gitu ya. Wow, terima kasih Reza. Jangan lupa silahkan komen di bawah, silahkan kalau akan berbagi cerita silahkan dikirim. Di deskripsi sudah ada cara-caranya gimana untuk bisa berbagi di buku cerita. So, kita akan bertemu di kisah-kisah selanjutnya Awang Aji Wasita tentunya di buku cerita.